Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Cynthia Development Putri. Pada tutorial kali ini, kita akan membahas data mining terkait teorema algoritma kami. Di sini saya akan melakukan demonstrasi terkait data mining tersebut untuk saya akan mendemonstrasikan beberapa olahan data menggunakan tiga segmentasi, yaitu Excel, RapidMiner, dan Visual Studio Code untuk pengolahan menggunakan bahasa Python. Di sini, teman-teman, saya sudah menyiapkan beberapa data setnya, yaitu di sini saya menggunakan mall customer. Saya akan membutuhkan tiga kolom, yaitu age, annual income, dan spending score. Dan saya di sini tidak menggunakan gender karena tipe datanya non-numerical. Jadi saya hanya memerlukan tiga data set, tiga ini, yaitu age, annual, dan spending score. Lanjut aja kita langsung masuk ke iterasi pertama. Slide-nya yaitu ada atribut untuk centroid-nya di sebelah kanan yang sudah saya cantumkan di sebelah situ. Dan sudah saya label dengan warnanya masing-masing. Ya, lanjut aja kita mungkin akan melakukan beberapa pengolahan. Nah, teman-teman, Kamis ini yang kita tahu merupakan algoritma keputusan yang digunakan untuk membagi data ke dalam sejumlah klaster atau kelompok berdasarkan kemiripan datanya. Nah, untuk itu saya sudah siapkan di sini beberapa centroid menurut labelnya masing-masing. Mungkin kita akan melakukan pengolahan datanya. Jadi kita akan masuk ke dalam rumusnya. Untuk kolom pertama C1 kita menggunakan rumus SQRT dalam Excel ini. Selanjutnya kita masukkan kolom age. Lalu kita kunci saja. Kita kurangi dengan kolom pada atribut centroidnya, yaitu pada kolom A. Kita kunci dan kita pangkatkan 2. Selanjutnya kita lakukan terus dan kita tambahkan dengan kolom selanjutnya, yaitu kolom annual income. Seperti tadi ya teman-teman, kita kunci dan kita kurangi dengan centroidnya, selanjutnya kita pangkatkan 2. Dan seterusnya kita lakukan dengan sama. Oke, kita kunci lalu kita seperti tadi kita kunci lagi. Oke, tutup lalu kita pangkatkan 2. Dah. Nah, ini kita dapat hasilnya pada set 1, lalu kita tarik aja sampai klaster kelima karena rumusnya sama ya teman-teman. Kita hanya mengubah pada atribut yang ada di centroidnya. Kita tarik ke bawah sesuai dengan nama barisnya masing-masing. C2 ke C2, langsung kita tarik ke bawah. Nah, nilainya sudah berubah ya teman-teman, tidak sama lagi. Lakukan dengan terusnya dengan sama yang kita lakukan sebelumnya. Oke, kita tarik lagi ke bawah, tarik lagi, 1, 2, tarik. Selanjutnya yang terakhir kita juga sama, kita tarik ke bawah, 1, oke, kita tarik, kita tarik. Enter, semuanya sudah berbeda nilainya. Saja kita ke jarak, di mana jarak ini menentukan nilai terdekatnya. Jadi sini kita menggunakan rumus min. Pada Excel kita tarik pada C1 sampai dengan C5. Oke, lalu kita klik enter. Nah, semua hasilnya yaitu jarak terdekatnya. Selanjutnya kita menentukan nilai clusternya. Kita menggunakan rumus if. Selanjutnya kita lakukan
pada jarak sama dengan nilai C1-nya, lalu kita masukkan value-nya C1, dan jika kita ulangi if seperti tadi, ya, K2 sama dengan nilai clusternya, values-nya kita lupa masukin, oke lanjut, terus lagi, terusnya, dan seterusnya kita lakukan dengan sama, oke, if kedua, lalu lanjut lagi C4, dan resultnya kita masukin C5, kita klik oke. Nah, semuanya sudah terisi, kita blok dari C1 sampai klasternya, kita tarik ke bawah. Semua kita sudah lihat di sini ya teman-teman, kalian bisa coba dari beberapa klaster. Nah, selanjutnya kita langsung masuk pada tabel banyak klaster. Di sini kita menentukan bagaimana nilai hasil dari banyaknya klaster yang tadi kita olah ya teman-teman. Di sini kita pakai rumus conif. Selanjutnya kita menuju klaster dan tarik sampai ke bawah. Kita blok, oke. Lalu kita masukkan value-nya di bagian selesai. Oke, di situ kita kunci. Lalu kita tarik sampai ke bawah. Kita zoom, lalu kita lihat seluruh total datanya. Oh, sebentar, ada yang salah. Oke, maaf, kita ulangi. Kita ulangi dari atas sampai bawah. Barangkali. Nah, kita klik. Oh, sebentar. Kita tarik ke bawah. Sebentar, ada yang salah. Kita ubah lagi ya. Pengunciannya. Nah, ternyata salah mengunci ya teman-teman. Kita kunci volume-nya. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, udah ketemu. Langsung kita zoom. Nah, di sini sudah terlihat bagaimana hasil datanya teman-teman ya. Ada sebanyak 200, di sini banyaknya klaster. Bisa kita lihat C1, C2, C3, sorry, kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Oke, karena kita akan menentukan nilai penyerapan datanya, maka kita harus lakukan pada bagian 2 yaitu iterasi kedua. Nah, rename menjadi iterasi kedua. Oke, dimana di sini kita hanya akan mengubah pada atribut centroidnya saja ya teman-teman, menggunakan rumus average yield. Kenapa? Karena mungkin akurasi datanya lebih tepat menggunakan average yield. Oke, langsung saja kita masukkan rumus average yield. Kita masukkan average yield-nya. Lalu kita lakukan pada iterasi ke-1. Kita blok pada kolom klasternya, kita tarik ke bawah, kemudian kita kunci, lalu kita masukkan values-nya, yaitu untuk C1. Nah, selanjutnya kita masukkan kembali kolom H-nya. Oke, kita tarik ke bawah. Udah, saja kita kunci kolomnya, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah kelihatan hasilnya, kita tarik aja ke bawah. Karena sama ya teman-teman, rumusnya kita hanya mengubah pada bagian values-nya saja di situ. C1 sesuai dengan row-nya, C1, C2, selanjutnya C3, selanjutnya lagi C4, dan C5. Yang terakhir, setelah sudah kita hanya perlu tarik dari kolom atas ke bawah, tarik ke samping. Nah, sudah ya teman-teman. Mungkin saya akan mengubah digitnya supaya tidak koma ya teman-teman. Kita blok lagi, lalu kita ketik koma di situ. Nah, sudah. Nah, di sini otomatis terisi ya teman-teman banyaknya klaster. Nah, bisa dilihat nilainya dengan iterasi sebelumnya. Nah,
Kita lihat apakah nilai hasilnya sama. Kita lihat pada iterasi kedua. Oke, dengan iterasi pertama pada C1, C2, C3-nya sama, tetapi pada C4 dan C5-nya berbeda, maka belum dikatakan sama. Kita lanjut lagi ke iterasi berikutnya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan lakukan kembali pada iterasi ketiga. Oke, kita melakukan copy, lalu kita rename kembali. Seperti tadi kita rename menjadi iterasi ketiga. Oke, selanjutnya kita hanya perlu mengubah seperti tadi pada nilai sentroidnya. Tapi di sini kita hanya mengubah pada bagian iterasinya. Iterasi menjadi iterasi 2, iterasi 2 nya enter. Ya, teman-teman, kita lihat hasilnya. Oke, sudah. Lalu kita tarik aja ke bawah. Oke, sebentar kita tarik. Kita tarik ya teman-teman ke bawah kanan ini sama. Kita tarik ke bawah. Set. Nah, sudah sama ya teman-teman. Kita ubah seperti tadi. Yaitu values-nya kita ubah sesuai orangnya. C2, lalu C3, C4, oke, C5, dah. Selanjutnya seperti tadi, kita tarik ke bawah, lalu kita tarik ke samping. Nah, sini nilai klasternya sudah berubah ya teman-teman. Kita bandingkan dengan iterasi sebelumnya, yaitu iterasi kedua. Kita bandingkan. Nah, di sini terlihat ya teman-teman bahwa nilai yang dihasilkan ini sudah mirip sekali. Karena C1-nya ada 3, C2 ada 2. Nah, bisa dilihat semuanya sama ya teman-teman. Totalnya juga sebanyak 200, semua sama. Dan pengolahan data ini bisa dikatakan stabil dan mirip. Maka lanjut kita ke segmentasi berikutnya, yaitu rapid miner. Kita menggunakan operator di sini, yaitu ReachESP. Di sini teman-teman kita cari nama operatornya. Di sini sudah pilih, kita masukkan ReachESP, kita drag and drop aja. Selanjutnya kita masukkan operator Cummins. Oke, kita masukkan. Lalu selanjutnya yaitu performance. Kita pilih di sini yaitu performance cluster distance performance. Kita tembak aja. Selanjutnya sebelum kita lakukan pengolahan, kita masukkan terlebih dahulu datanya pada ReachESP. Kita masukkan data yang tadi kita olah pada Excel ya teman-teman. Kita olah, kita double klik pada ReachESP, kita cari data yang tadi kita olah pada Excel. Oke, kita masukkan. Oke, tadi mau customize CSV. Oke, next. Oke, kita next lagi. Kita tidak menggunakan custom lagi, jadi kita export aja teman-teman. Selanjutnya kita lakukan change row pada gender karena bukan numerik, sehingga kita beri dia label saja teman-teman. Kita klik OK, lalu finish. Nah, selanjutnya kita tarik aja kabel pada ReachESP ini yaitu ke cluster index. Oke, selanjutnya kita tarik clue ke Excel dan clue ke Excel. Oke, cara menyalahnya teman-teman. Selanjutnya kita klik clue pada performance ke resiko. Nah, 3 kali ya teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin kita melakukan beberapa setup pada clusternya. Kita ubah di performance, kita ubah bagian
average width area, oke. Lalu kita show extension parametersnya. Kita checklist maximusnya. Terus selanjutnya kita klik pada clusteringnya, kita ubah untuk nilai K-nya sesuai dengan yang kita butuhkan. Kita olah datanya tadi pada Excel. Selanjutnya kita ubah measure-nya jadi numerik. Oke, langsung kita run aja di sini. Nah, dapat dilihat nilai output dari cluster modelnya. Di sini kita bandingkan dengan yang ada pada Excel. Kita bandingkan. Di sini banyaknya cluster pada Excel dan cluster model di Rapid Planner. Bisa dilihat ya teman-teman, nilai datanya itu sama, sehingga dapat dikatakan menggunakan dua segmentasi ini saja sudah dikatakan stabil ya. Oke, kita lihat semuanya sama pada tiap clusternya. Oke, lanjutnya kita akan melakukan visualisasi pada RapidMiner ini. Kita cari. Nah, sebelum itu kita dalam pengolahan data itu tadi kita bisa melihat nilai centroidnya pada tabel centroid yang ada di RapidMiner ini ya teman-teman. Di sini bisa dilihat bahwa tadi kita mencantumkan apa nilai yang ada pada Excel ini sama pada tabel yang ada di RapidMiner ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Mungkin tidak terlalu jauh perbandingannya. Jadi bisa menjadikan tumpuan sebelum kita mengolah datanya. Oke, selanjutnya kita masuk untuk mencari visualisasi datanya pada RapidMiner ini. Visualisasi, selanjutnya kita akan menggunakan tipe type-nya scatter bubble, selanjutnya XSI-nya pakai H, dan annual income untuk value code. Di sini bisa dilihat teman-teman penyebaran datanya dari cluster 1, 2, 3, dan seterusnya bisa dilihat di sini. Nah, penyebarannya dan akan kita samakan dengan segmentasi selanjutnya yaitu menggunakan Visual Studio Code dengan bahasa Python ya teman-teman. Oke, mungkin bisa dilihat sekilas di sini visualisasinya penyebaran pada data yang tadi kita olah. Oke, lanjut kita masuk ke Visual Studio Code ini. Saya sudah menyiapkan script code-nya, di mana mungkin saya akan melakukan beberapa import untuk library-nya, motif untuk visualisasinya. Nanti teman-teman di sini kita akan run all semua script code-nya. Kita lihat nanti bagaimana hasil datanya. Ini juga sudah saya masukkan untuk data setnya, CSV-nya. Oke, selanjutnya kita run all saja. Nah, di sini dapat dilihat 5 sampel dari dataset yang tadi kita masukkan. Selanjutnya di sini ada script untuk visualisasi datanya yaitu H dan annual income. Bisa dibandingkan dengan sebelumnya yaitu pada RapidMiner. Kita lihat ya teman-teman, kita coba untuk share layarnya apakah bisa ya. Coba oke. Oh, ada saya teman-teman di sini mungkin kita akan output aja, nggak perlu share layarnya. Bisa dilihat perbandingan jarak datanya, penyebaran datanya dengan yang ada pada RapidMiner. Oke, kita lihat di sini untuk cluster-clusternya apakah sama dengan yang ada pada Python tadi. Oke, nah di sini penyebarannya kemungkinan hampir sama dan mirip ya teman-teman. Untuk penyebarannya sama di sini. Oke, yang ada pada RapidMiner dan di sini yang ada pada code-nya.
semua sama penyebarannya. Oke, kita lanjut pada menentukan nilai elbownya. Sebelum kita lanjut pada pengolahan data, sebenarnya penting untuk melihat jumlah K yang tepat pada eh, elbow ini, karena elbow memang digunakan untuk menentukan jumlah K yang tepat gitu. Karena total jarak dari tiap titik ke pusat clusternya itu harus signifikan ya teman-teman. Nah, kalau dilihat dari grafik albumnya di sini, saya menggunakan pada tengah-tengah di sini yaitu titik kelima. Saya merasa bahwa grafik di atas itu terjadi perubahan yang signifikan terakhir penurunan pada WCSS-nya itu di 5K ini titik yang paling optimal untuk mengelompokkan data-data tadi di cluster kelima ini. Karena kalau untuk data 6 sampai 10 ini grafiknya sangat landai ya teman-teman. Ya walaupun sebenarnya pada titik siku di 4 ini sudah cukup baik, tapi saya memilih untuk mengambil tengah-tengahnya yaitu cluster kelima. Oke, mungkin hanya itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari pengolahan kita tadi, dari hasil segmentasi yang kita lakukan tadi ya teman-teman, menggunakan 3 pendekatan yang berbeda, bisa kita lihat bahwa hasil cluster yang dihasilkan itu konsisten, yang dimana di sini menunjukkan validitas hasil analisis ini pada metode kami ini bersifat replikatif dan stabil terhadap tools yang digunakan gitu, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita bisa sharing-sharing di kolom komentar. Karena itu, saya tutup terlebih dahulu. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.